Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan melakukan terkait dengan tugas leadership untuk UTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Kuserianto dengan NIM 4422100068 dari kelas HK22C2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik mengenai leadership dalam era revolusi industri dari masa ke masa, mulai dari revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 5.0. Topik ini penting karena berkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini menuntut setiap pemimpin untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Kepemimpinan atau leadership merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengarahkan, dan mengelola orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, gaya kepemimpinan tidak bersifat tetap. Leadership selalu berkembang mengikuti perubahan zaman, terutama karena adanya perkembangan teknologi. Setiap revolusi industri membawa perubahan besar dalam cara manusia bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar tetap relevan. Revolusi industri 1.0 terjadi pada akhir abad ke-18 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Penemuan ini mengubah cara produksi dari yang sebelumnya mulai menjadi mekanis. Pada masa ini, tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin, terutama di sektor industri seperti tekstil dan manufaktur. Gaya kepemimpinan yang didominan pada era ini adalah otoriter. Pemimpin memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan, sedangkan pekerja hanya berperan sebagai pelaksana. Komunikasi bersifat satu arah, yaitu dari atasan ke bawahan, dan fokus utama adalah pada efisiensi serta produktivitas kerja. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada awal abad ke-20 dan ditandai dengan penggunaan listrik serta perkembangannya serta produksi massal. Pada era ini muncul konsep assembly line atau line produksi yang memungkinkan barang diproduksi dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih cepat. Gaya kepemimpinan mulai berubah menjadi lebih terstruktur dan birokratis. Organisasi menjadi lebih kompleks sehingga diperlukan sistem manajemen yang jelas, termasuk pembagian kerja, aturan prosedur, standar, dan SOP. Pemimpin berperan sebagai pengatur sistem dan efisiensi tetap menjadi fokus utama. Kemudian, di revolusi industri 3.0 dimulai sekitar tahun 1970-an yang ditandai dengan penggunaan teknologi komputer dan otomatisasi. Teknologi ini memungkinkan proses produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan. Selain itu, sistem informasi mulai digunakan dalam pengambilan keputusan. Pada era ini, gaya kepemimpinan mulai berubah menjadi lebih fleksibel dan kolaboratif. Pemimpin tidak lagi hanya memberi perintah, tetapi juga mulai melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Kerjasama tim, komunikasi dua arah, dan pemanfaatan teknologi menjadi hal yang sangat penting. Revolusi Industri 4.0 merupakan era sedang kita alami saat ini. Era ditandai dengan perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence, big data, Internet of Things, dan cloud computing. Teknologi tersebut memungkinkan integrasi antara dunia fisik dan digital sehingga proses kerja menjadi lebih cerdas dan efisien. Gaya kepemimpinan yang dibutuhkan pada era ini adalah kepemimpinan transformasional. Seorang pemimpin harus mampu menjadi visioner, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan yang sangat cepat. Selain itu, pemimpin juga harus mampu mendorong kreativitas, membangun budaya inovasi, serta memahami teknologi digital. Revolusi Industri 5.0 merupakan konsep yang berkembang saat ini dan berfokus pada kolaborasi antara manusia dan teknologi.
Jika pada era 4.0 fokus pada otomatisasi dan efisiensi, maka pada era 5.0 lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan human centered. Pemimpin era ini dituntut untuk memiliki empati, memahami kebutuhan karyawan, serta menjadi keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, isu seperti kesetaraan pekerja, etika penggunaan teknologi, dan keberlanjutan juga menjadi perhatian utama. Jika kita melihat revolusi industri dari 1.0 hingga 5.0, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan signifikan dalam gaya kepemimpinan, dimulai dari gaya otoriter pada era 1.0, kemudian berkembang menjadi birokratis pada era 2.0, lalu kolaboratif pada era 3.0, transformasional dan pada era 4.0, hingga akhirnya lebih empatik dan berfokus pada manusia pada era 5.0. Hal ini menunjukkan bahwa semakin maju teknologi, maka semakin penting pula peran manusia dalam kepemimpinan. Kesimpulannya, leadership merupakan hal yang sangat dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memahami teknologi, tetapi juga harus mampu memahami manusia, beradaptasi dengan perubahan, serta memiliki visi yang jelas untuk masa depan. Keseimbangan antara kemampuan teknologi dan nilai kemanusiaan menjadi kunci utama dalam kepemimpinan era modern. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai leadership dalam era revolusi industri. Terima kasih atas perhatian dan teman-teman. Saya Dwi Kuserianto, mohon maaf apabila terhadap kekurangan dalam penyampaian ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan itu adalah manusia yang membuatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.